Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Rahmalia dengan NIM 0484292555 dari Prodi Sistem Informasi dan dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer, yang dimana tugas 2 kali ini akan mempraktekkan sebuah format-format pada Command Prompt. Yang pertama, kita akan mempraktekkan dan saya akan menjelaskan sesuai dengan panduan praktek tugas 2, yaitu ada 20 format yang akan kita praktekkan pada Command Prompt. Sebelum kita melakukan praktek, kita buka dulu aplikasi Command Prompt. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa rangkuman yang ada di panduan tugas praktek 2. Pertama, kita akan mempraktekkan format CD. CD itu merupakan singkatan dari change director. Perintah ini biasanya digunakan untuk memindah atau merubah direktori satu ke direktori yang lain. Untuk format yang kita gunakan, langsung saja kita ketik pada command prompt-nya, yaitu CD. Nanti munculnya akan seperti ini. Format kedua adalah CLS. CLS sendiri merupakan singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar command prompt. Nah, formatnya yaitu langsung ketik saja CLS. Nah, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Yang ketiga ada CLS / tanda tanya. Ini merupakan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu informasi cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Kalau kita enter, tampilannya akan jadi seperti ini. CLS itu adalah clear the screen. Lalu kita tinggal ketik CLS saja untuk clear the screen. Seperti ini. Keempat ada dir / tanda tanya. Dir sendiri adalah direktori, menunjukkan file data-data direktori yang ada pada laptop kita. Kita coba dir saja ya, lalu kita enter. Nah, maka akan menampilkan beberapa direktori pada laptop yang kita gunakan. Kita tunggu hingga berhenti. Nah, lalu di sini ada dir / tanda tanya nih. Dir atau tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, ini adalah beberapa perintah yang dapat digunakan pada atribut direktori atau format direktori atau dir. Lanjut, di kelima ada ipconfig. ipconfig ini adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP atau Internet Protocol Address, atau juga bisa netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer atau laptop. Untuk formatnya kita tinggal ketik ipconfig. Nah, pada laptop ini sendiri ipconfig yang terdata hanya menggunakan
wireless LAN adapter Wi-Fi. Untuk local area connection ini saya tidak menggunakan, untuk ini juga tidak, jadi saya hanya menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya yang keenam ada IP config. /all. Ini adalah merupakan perintah memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi terhadap informasi tambahan seperti pengaturan DNS. DNS itu adalah Domain Name System, Win maupun MAC address. Langsung saja kita enter. Ini adalah beberapa DNS atau Domain Name System pada laptop ini. Kita lanjut ke format ketujuh, yaitu IP config /tanya. Ini merupakan opsi bantuan untuk perintah IP config sendiri yang nantinya akan menampilkan semua bantuan dan tentang cara menggunakan perintah config. Coba kita langsung enter. Nah, ini adalah beberapa tampilannya. Lanjut kita ke bagian ada dua format yang tidak bisa saya praktekkan karena menurut saya ini nanti akan terjadi tricky karena mungkin saja bisa hilang dan saya tidak bisa menggantikannya. Di sini yang tidak bisa saya praktekkan adalah IP config release. Perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset semua alamat IP address apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong atau hilang. Maka dari itu saya tidak berani untuk melakukan prakteknya. Lalu yang kedua ada IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Berikut untuk format-formatnya. Nah, selanjutnya yang akan bisa saya praktekkan yaitu nomor 10, IP config .display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Coba kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, beberapa koneksi domain name system pada laptop atau device yang saya gunakan. Nah, baik, kita lanjut untuk yang ke-11 yaitu IP config /DNS. IP config DNS ini sendiri adalah perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Coba kita enter. Nah, ini adalah keterangannya successful resolve. Selanjutnya yang ke-12 ada IP config /register DNS. Nah, format ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendaftarkan atau meregistrasikan kembali komputer kepada DNS server terdekat. Coba kita lakukan prakteknya. Nah, ini sudah berhasil di record untuk registrasinya. Selanjutnya yaitu ke-13 ada ping.
Ping ini merupakan perintah yang digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup atau tidak hidup. Contohnya, saya di sini akan menggunakan Google. Kita tinggal ketik www.google.com. Jika tampilannya seperti ini, maka host Google tersebut aktif atau hidup. Kita juga bisa menggunakan alamat IP. Di sini Google menunjukkan alamat IP pada bagian yang ini. Kita coba ketik langsung ping 2001. Sepertinya bukan yang ini. Kita coba ping ini, IP address dari WiFi saya. Sebentar saya cari dulu untuk IP address WiFi. Sepertinya ini. Oh ya, ini. Kita coba. Sepertinya ini salah alamat IP ya, maaf. Kalau untuk praktek yang IP-nya saya belum bisa kasih contoh, jadi saya kasih contohnya di hostname saja. Lanjut di nomor 14 ada format netstate. Netstate sendiri adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Kita coba langsung enter. Mohon maaf, untuk yang netstate tadi saya ada salah kata, salah huruf. Tadi saya menginputkan pada format itu netstate. Nah, tentunya yang benar formatnya yaitu netstate. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke jaringan komputer yang sedang dipakai. Makanya saya tadi ada yang aneh. Karena saya sudah menyiapkan ini adalah ada state stabilis. Ini merupakan koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Dan pada format netstate ini ada beberapa state yang mungkin saja terjadi, yaitu ada listening, yaitu siap untuk melakukan koneksi, ada send, itu mengirimkan paket SYN receive, yaitu menerima paket SYN, lalu ada stabilis, yaitu koneksi terjadi dan siap mengirimkan data, ada team wait ya, sedang menunggu koneksi. Di sini ada ini team wait, ada stabilis, lalu ada sepertinya sudah ini ada stabilis dan team wait saja. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita ke tracker. Tracker sendiri yaitu perintah yang digunakan untuk melacak rute paket data dari komputer kita ke tujuan yang ditentukan oleh jaringan. Di sini saya coba dengan www.google.com. Ini saya menggunakan www.google.com sesuai dengan panduan praktek tugas 2. Nah,
Tampilannya akan seperti ini, kita tunggu beberapa saat. Karena emang pada bagian tracker dan ada bagian yang lainnya tadi saya coba agak sedikit menunggu waktu. Nah, sudah selesai track. Yang selanjutnya, yang ke-16 ada headping. Headping sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Kita coba juga menggunakan www.google.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sesuai dengan, tapi ini sepertinya masih loading. Sesuai dengan yang ada di buku panduan. Ini ada perintah bahwa kita harus menunggu 75 detik, maaf. Sudah selesai, tracker complete. Selanjutnya kita akan mencoba NS Lookup. NS Lookup ini merupakan tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama domain dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini saya juga akan menggunakan tambahan www.google.com untuk hostname-nya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, yang ke-18 ada Nets. Nets ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, pada panduan tugas ada tambahan kalimat pada formatnya yaitu interface IP show config. Coba kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada konfigurasi visual interface Wi-Fi, ada logback, dan lain-lain. Selanjutnya ada router. Ada root. Di sini jika saya baca panduan root ada berbagi
dibagi beberapa format. Namun pada praktek kali ini saya akan menggunakan format yang print. Nah, sebelumnya root adalah perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang memiliki lebih dari 2 router. Berhubung saya tidak memiliki lebih dari 2 router, saya menggunakan format print saja untuk mengetahui data-datanya. Berikut adalah data dari hasil format root print. Selanjutnya, yang terakhir ada format net. Net ini merupakan perintah utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan penggunaan grup, dan lainnya. Di sini saya menggunakan net spasi user. Nah, berikut adalah hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Saya di sini menggunakan sumber referensi BPMP atau modul jaringan komputer dengan kode MSIM 4204 dan materi inisiasi dan juga panduan praktik tugas 2. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan kosakata, mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.